selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tabrakan beruntun libatkan 4 kendaraan di Jalan Bypass Padang. Bekas kapal perang KRI Teluk Bone dihibahkan kepada Pemko Pariaman. Warga menghentikan pembangunan jalan tol hingga Gubernur Sumatera Barat yang enggan menemui mahasiswa kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Bypass, depan Puskesmas Ikurkoto, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Dalam musibah tersebut, sebuah mobil rusak parah di bagian depan dan belakangnya. Sedangkan 3 lainnya hanya rusak ringan. 4 mobil yang terlibat tabrakan beruntun tersebut, yakni mobil pembawa gas LPG, minibus, mobil pengangkut ayam, dan truk fuso. Tidak ada yang mengetahui persis bagaimana awal tabrakan beruntun tersebut terjadi. Yang terlihat hanya mobil pembawa tabung gas yang berada paling depan sudah dipindahkan dari lokasi. Sedangkan minibus hancur di bagian depan dan belakangnya. Di belakang minibus ada mobil pengangkut ayam yang juga mengalami kerusakan bagian depan. Sedangkan paling belakang ada truk yang berhasil merem mendadak sehingga jejak ban akibat pengereman tersebut terlihat di aspal. Truk sempat menyentuh bagian belakang mobil pengangkut ayam, namun tidak terlalu keras. Andy, sopir mobil yang membawa ayam tersebut, kaget karena minibus di depannya berhenti mendadak, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Mobilnya baru saja mengambil ayam di batang anai dan hendak dibawa ke pesisir selatan. Ya, tu rem mendadak bang, awak tajuk bang. Tajuk itu rem kan dari bawah ya bang. Langsung tampak. Abang dari mana dan hendak ke mana nih bang? Nyepi ayam ke Taping bang. Abang dari pesisir bang. Dari pesisir. Oh, tujuannya ke Taping ya? Ya bang. Oke. Terus ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Akibat kecelakaan beruntun tersebut menyebabkan terjadi kemacetan panjang dari arah Teluk Bayur menuju flyover BIM karena banyak pengendara yang berhenti untuk menyaksikan kejadian tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Jumlah keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman masih banyak. Data dari Badan Pusat Statistik tahun lalu, lebih dari 7.000 unit. Dengan jumlah sebesar itu, pemerintah daerah kesulitan untuk memberikan bantuan perbaikan. Namun, sekelompok penggiat sosial di daerah itu punya cara lain untuk meringankan beban pemerintah. Mereka membentuk unit pengelola zakat yang dikumpulkan dari sedekah atau donasi dermawan, baik yang berada di kampung ataupun di rantau. Di Padang Pariaman, kegiatan pengumpulan dana secara sukarela ini lazim disebut badonce. Hari Rabu lalu, rumah warga Nagari Awa Malintang, Kecamatan Ampek Koto Awa Malintang, yang selesai diperbaiki. Rumah yang sebelumnya gubuk dengan dinding dan atap yang sudah bocor, menjadi bagus dan siap dihuni. Rumah semi permanen dengan ukuran 6x8 meter ini dilengkapi dengan dapur dan kamar mandi. Pembangunannya menghabiskan dana 35 juta rupiah. Kalau kondisi rumahnya dulu tidak layak nih, saya sangat gembira sekali melihat keadaan rumah saya dengan keadaan sekarang ini. Dana bedah rumah untuk Ibu Darani ini kita menggalang donasi itu dari ranah maupun rantau. Jadi dengan adanya kebersamaan dari ranah dan rantau, maka bisalah kita membangun rumah Ibu Darani seperti yang kita lihat sekarang ini.
Rumah ini merupakan rumah kedua yang diperbaiki unit pengelola zakat Awa Malintang sejak didirikan setahun lalu. Masih ada 40 rumah lagi yang menjadi target mereka untuk segera dijadikan layak huni. Jika setiap nagari di Padang Pariaman juga melakukan hal yang sama, bisa jadi beban berat pemerintah daerah menjadi ringan untuk mensejahterakan warganya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Di era digital, calon pekerja migran Indonesia dapat mencari peluang kerja ke luar negeri secara mandiri. Pasalnya, saat ini terdapat 3 negara penempatan yang difasilitasi Indonesia melalui program pekerja dengan keterampilan khusus atau SSW Jepang, program penempatan khusus di Taiwan, dan sistem penempatan satu kanal di Arab Saudi. Indonesia merupakan satu dari 8 negara yang menandatangani kerjasama tersebut selama 5 tahun. Hal itu disampaikan Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Aula Kantor Camat Ampek Koto, Kabupaten Agam. Program keahlian khusus Jepang, salah satu penempatan yang membuka peluang kerja 70.000 orang per tahun. Hingga kini, Indonesia baru mengirim 5.000 orang. Peserta diedukasi tata cara penempatan hingga pergi ke luar negeri dengan aman. Minimnya informasi terkait peluang kerja ke luar negeri dipicu oleh berbagai alasan. Di antaranya, ketakutan dan kekhawatiran keluarga terkait keamanan bekerja di luar negeri. Sebenarnya sangat besar ya. Dan sebagai contoh tadi untuk SSW masih dibutuhkan kurang lebih 70.000 orang, kita baru mengisi sekitar 5.000-an ya. Nah sebenarnya peluangnya sangat besar, tinggal kemampuan dan kompetensi dari pekerja migran Indonesia sendiri apakah bisa mengisi peluang tersebut. Ada 8 negara yang memang diberikan kesempatan untuk mengisi program SSW di Jepang. Ada 14 sektor sebetulnya ya, baik dia itu di tingkat industri maupun dia itu manajemen building dan sebagai caregiver ya. Karena saat ini kita teredukasi ya, terutama kita di sini melibatkan masyarakat dan golongan dari generasi muda pencari kerja dan juga mereka nagari. Informasi ini sangat jarang kita dapat, terutama kita di Wali Nagari juga tidak pernah mendapatkan seperti ini. Dengan ada seperti ini kita sudah dapat gambaran. Ya, itu gambaran tentang program-program kira-kira yang kita sampaikan ke masyarakat, generasi muda itu ada, peluang-peluang itu ada yang kita sampaikan. Calon pekerja migran Indonesia memiliki kesempatan besar mencari kerja ke luar negeri. 8 negara yang bekerja sama dan mengikuti program SSW diantaranya Indonesia, Vietnam, China, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Berpotensi sebagai daerah penghasil kopi, Pemerintahan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo, bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan mengembangkan salah satu wilayahnya sebagai desa kopi. Letaknya yang berada di ketinggian membuat daerah Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. Untuk menunjang kegiatan ini, Pemerintahan Nagari bekerja sama dengan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadikan salah satu lokasi di daerah ini sebagai sebuah desa kopi. Berbagai jenis tanaman kopi mulai dibudidayakan. Namun yang menjadi unggulannya adalah kopi jenis Robusta dan Arabica karena tanaman kopi jenis ini lebih cocok dengan kondisi daerah. Abdul Rahman selaku pegiat tanaman kopi di daerah ini mengatakan, kopi dari daerah ini sangat disukai para penikmat kopi karena mempunyai keunggulan cita rasa. Menurut Abdul Rahman,
Saat ini dari keseluruhan wilayah desa ini, 50% diantaranya sudah mulai ditanam tanaman kopi dan beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi. Arabica di Nagari Surukam karena memang cocok dengan ketinggian dan peruntukan untuk kopi Arabica sendiri. Dan sebagian orang sudah mereview, mereka mengatakan kopi di Nagari Surukam itu punya karakter sendiri. Beda kayaknya dengan kopi di Alan Panjang, Kerinci, kemudian di Solok Selatan gitu. Alhamdulillah di Nagari Surukam itu punya ciri khas Arabica di sini. Pengembangan desa kopi ini juga didukung penuh pemerintahan Nagari Sirukam dengan harapan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami sudah bisa memproduksi kopi kami sendiri yang produknya ini sudah mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Ini memakai label itu kopi Solok Sirukam, itu ada 2 jenis. Ada yang Arabica dan juga kami memproduksi yang Robusta. Hingga saat ini, produksi kopi dari Sirukam sudah mulai dikenal luas masyarakat. Bahkan kopi yang diberi label Solok Sirukam ini pun sudah mulai dipasarkan ke beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba rasa kopi ini? Silakan datang ke Sirukam. Garnadi melaporkan dari Solo.